Iran menggunduli tim nasional kita dengan 5-0 dalam laga terakhir atau uji coba yang berlangsung di Al Rayyan Training Ground kemarin malam. Dan ini tentunya menjadi pukulan bagi STY walaupun tajuknya hanya uji coba. Tapi kita kebobolan 5 gol tanpa balas. Bahkan di babak pertama Iran sudah unggul dengan 3 gol. Kalau melihat apa yang ditampilkan Iran, ini tidak full team, ya, karena di starting 11 pelatih Amir Galanoy ini tidak memainkan 2 striker mematikan mereka yang bermain di Liga Top Eropa, Sardar Asmoun yang bermain di AS Roma dan juga dengan Mehdi Taremi yang bermain di FC Porto, Portugal. Saya tidak bisa membayangkan kalau 2 pemain ini langsung dimainkan sejak start awal atau kick off pertama. Nah, ini berbahaya karena tanpa 2 pemain ini pun mereka menguasai seluruh permainan yang ya pastilah kalau bicara soal penguasaan bola, kualitas Iran, ya mereka di atas Libya. Kita aja sama Libya kalah 2 kali, ya, dengan kebobolan 6 gol dan hanya 1 gol memasukkan. Dengan Iran sudah pasti level Iran itu dengan peringkat 21 di peringkat FIFA tidak terbantahkan lagi, ya. Dan saya sudah meyakini memang sejak kemarin ini kita pasti akan kalah, ya. Cuma saya tidak akan mengungkapkan itu akan kalah dengan berapa kosong, tapi saya sudah berfirasat kita tidak mungkin, ya, untuk bisa mengalahkan Iran. Ternyata saudara-saudara, kita gagal. Kita gagal mengasah mental kita. Tim nasional Indonesia gagal mengasah mental bertanding melawan Irak. Pemain justru terlihat takut, saudara-saudara. Takut sekali. Dan ya memang Iran bagus. Tetapi cara bermain Indonesia itu ya gimana ya? Ya sebenarnya pemain Indonesia bisa mengimbangi permainan Iran. Tetapi saudara-saudara, lagi-lagi yang saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan dan tidak pernah bosan untuk mengatakannya adalah kesalahan para pemain. Error, mistaken. Para pemain bikin kesalahan sendiri. Para pemain dengan mudah membiarkan lawan mencetak gol yang seharusnya gol itu tidak perlu terjadi, tetapi ya benar-benar terjadi oleh para pemain Indonesia yang bikin kesalahan, blunder. Ya mungkin blundernya tidak disengaja, tetapi itu menunjukkan bahwa kepanikan, mental tidak siap, kemudian ya fisik bagus, fisik oke lah. Fisik, taktik, strategi yang dirancang bagus, tetapi ya lagi-lagi itu mentalitasnya tidak bagus sehingga pemain ketika ditekan itu grogi, nervous. Nervous sehingga secara tidak sadar dia dari alam bawah sadar dia tertekan sehingga dia melakukan manuver, dia melakukan pergerakan, dia mengumpan bola yang justru itu merugikan tim nasional Indonesia dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh lawan, oleh Iran untuk mencetak 5 gol, saudara-saudara. Bayangin 5 gol. Setelah sebelumnya dikalahkan 0-4 oleh Libya dan 1-2, sekarang giliran 5 gol, 5-0, 5 gol tanpa balas. Jadi saya pikir mau seperti apapun Sintayong menyiapkan strategi, taktik, rencana permainan, kalau para pemainnya nggak bisa perform ya sama juga bohong. Jadi kembali lagi kepada para pemain, dan saya pikir para pemain juga nggak perlu tegang di pertandingan uji coba dan nanti juga apalagi ketika bermain di Piala Asia. Karena ketika para pemain bermain lepas, ya tentu mereka akan enjoy, mereka akan menikmati jalannya pertandingan. Ketika mereka menikmati jalannya pertandingan, artinya mereka akan jarang panik. Ketika mereka akan jarang panik, artinya mereka akan mengurangi jumlah kesalahan mereka. Dan jumlah kesalahan itu, seperti yang pernah saya katakan, bukan saja blunder yang memberikan peluang kepada para pemain tim lawan untuk mencetak gol, enggak. Tapi dalam hal passing, dalam hal kontrol bola, dalam hal akurasi shooting, ini semua nih jangan sampai salah gitu. Karena ini adalah hal-hal yang mendasar. Nah memang kita tahu Sintayong juga sering memberikan arahan kepada para pemain karena memang sebagian besar kan berasal dari kompetisi lokal yang memang kita tahu lah ya style of play-nya seperti apa ya kan, bola dapat bola dapat ting, ya kan, langsung diberikan ke depan long ball. Maka itu sepertinya Sintayong menginginkan para pemain ya cobalah kalian build up dari belakang. But the problem is sering melakukan kesalahan. Harus ada evaluasi lagi, pembelajaran yang sangat penting, ketenangan yang kita perlu, komunikasi harus ditingkatkan ya oleh pemain-pemain Indonesia. Di babak kedua kita tampil luar biasa ya, kita menguasai permainan, lawan dibuat sulit sekali. Ada 5 pergantian yang dibuat oleh STY. Kali ini STY tidak main-main, tidak mencoba-coba. Kalau melihat dari starting 11 di pertama ini sudah
bagi saya udah oke. Ya, berjalan dengan baik walaupun tanpa Sain Patinama yang belum bisa bermain di posisi kiri, kemudian Sandi yang baru masuk di babak kedua, dan kita bisa melihat kita mengendalikan permainan. Ya, walaupun memang kita kalah, tapi kalau dari segi permainan kita bagus. Oke, kalau bisa melihat. Blunder lini belakang menjadi masalah timnas Indonesia. Pada pertandingan uji coba melawan Iran, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 0-5. Ini menambah deretan 3 kekalahan beruntun dalam laga persiapan jelang Piala Asia 2024. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kesalahan dari lini belakang timnas Indonesia, terutama yang dikomandoi Jordi Amat, menjadi penyebab utama kebobolan sebanyak 11 gol dalam 3 pertandingan uji coba. Shin Tae-yong menyatakan, memang ada beberapa kesalahan dari lini belakang kita, apalagi ada 3 gol yang merupakan hasil dari kesalahan kita sendiri. Kelemahan ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya memperbaiki pertahanan sebelum tampil di Piala Asia. Pelatih Garuda juga mencatat perlunya perbaikan dalam aspek serangan balik counter attack saat lawan menguasai bola. Dalam waktu 5 hari, Shin Tae-yong berencana untuk melatih anak asuhnya untuk mencari celah dan menciptakan peluang ketika dalam posisi bertahan. Kendati demikian, tim harus menghadapi tantangan berat melawan Vietnam, Irak, dan Jepang di Piala Asia. Dengan hanya 5 hari untuk memperbaiki kesalahan teknis, meningkatkan mental pemain, dan menghadapi tekanan ekspektasi tinggi, Shin Tae-yong dihadapkan pada tugas berat untuk mempersiapkan skuadnya secara optimal. Timnas Indonesia kalah 0-5 dari Iran dalam laga pemanasan menjelang Piala Asia 2023, di Al Rayyan, Qatar pada Selasa 9/1 malam WIB. Laga kedua tim digelar tertutup, kemungkinan besar atas permintaan Iran. Saman Ghoddos, Rujbe Chesmi, Shahriar Moganlou, dan Mehdi Gaedi, 2 gol, menjadi pencetak gol Iran, bunyi ulasan singkat di Tehran Times. Ini merupakan kekalahan ketiga dari 3 pertandingan uji coba timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar mulai tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelumnya mengharapkan skuad Garuda bisa menjadi tim kuda hitam di Piala Asia 2023. Namun, sebelum Piala Asia 2023 dimulai, tim Merah Putih sudah babak belum dalam 3 laga uji coba. Timnas Indonesia dipastikan dalam kondisi siap tempur untuk menghadapi ajang 4 tahunan yang bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari tahun 2024. Laga ini mulai berlangsung hari ini, Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024, yang dibuka dengan tim tuan rumah Qatar melawan Lebanon di Lusail Stadium. Walaupun pertandingan telah dimulai, tetapi timnas Indonesia baru akan menjalani perjuangan melawan Irak pada tanggal 15 Januari tahun 2023. Sebelum memulai pertandingan perdana tim Merah Putih ini, timnas Indonesia telah memulai jalan cerita cukup panjang untuk menghadapi ajang bergengsi level Asia ini. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong ini telah menjalani pemusatan latihan TC di Turki sejak tanggal 21 Desember tahun 2023, hingga akhirnya pindah ke Qatar pada tanggal 6 Januari tahun 2024 lalu. Selama menjalani persiapan ini, tim Merah Putih dipastikan tak main-main. Mark Klok dan kawan-kawan telah menjalani 2 laga uji coba melawan Libya selama di Turki. Pada pertemuan pertama, timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Kemudian laga kedua, Jordi Amat dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Libya 1-2 pada tanggal 5 Januari tahun 2024. Hasil dari 2 laga uji coba tersebut tentu saja sudah tak memuaskan buat skuad Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia melawan tim dengan peringkat ke-120 saja sudah kesulitan. Dalam 2 laga uji coba melawan Libya yang digelar secara terbuka itu banyak mendapat sorotan. Timnas Indonesia dikritik masalah pertahanan yang masih amburadul hingga sering kebobolan karena kesalahan lini belakang. Beberapa pemain mendapat sorotan karena blunder yang terjadi. Para pemain belakang dinilai gagal antisipasi, tetapi justru lebih sering melakukan blunder. Padahal pada laga pertemuan kedua, lini belakang timnas Indonesia mendapat banyak pujian karena tampil solid. Dari Elkan Bagnot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho menunjukkan permainan yang luar biasa. Walaupun beberapa kali mereka kehilangan bola, hingga membuat kesalahan fatal. Ini tak hanya berlaku pada pemain bertahan saja, tetapi lini serang timnas Indonesia yang tumpul pun mendapat sorotan.
para pemain depan timnas Indonesia masih cukup kesulitan membobol pertahanan rapat lawan. Tumpulnya lini serang tim Merah Putih sebenarnya sudah menjadi cerita dan keluhan lama. Akan tetapi, ternyata permasalahan ini tak kunjung usai karena para pemain timnas Indonesia masih cukup kesulitan mencetak gol saat tim lawan bermain bertahan. Melihat situasi ini, sepertinya harapan Sintayong untuk membawa timnas Indonesia jadi kuda hitam tak mudah. Pasalnya, dalam laga uji coba ketiga tim Merah Putih jelang Piala Asia 2023, mereka dibuat babak belur. Timnas Indonesia babak belur saat melawan Iran dalam laga yang berlangsung di Al Rayyan Training Site, Qatar, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Dalam laga uji coba yang berlangsung tertutup ini, Timnas Indonesia kalah 0-5. Bahkan pada babak pertama menit ke-35, Iran sempat hanya memainkan 10 pemain hingga babak pertama berakhir. Namun, main dengan 10 pemain pun masih membuat timnas Indonesia keteteran.